5, 4, 3, 2, 1, go! Mahasiswa yang mau kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya AWK 91. Jangan lupa subscribe channel saya di YouTube. Ya, pada malam hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu ya. Tamu ini sangat spesial bagi saya karena beliau ini salah satu tokoh yang dituakan di Kampung Bugis. Beliau ini sering dipanggil dengan kakak. Kalau di Gorontalo, nama julukan kakak itu adalah seseorang yang dituakan, artinya orang yang dihormati. Ya, artinya orang yang dihargai dari segi masyarakat. Tapi kita tanya bersama, nama beliau yang asli itu apa? Kira-kira di kakak nama asli itu? Kalau nama saya yang asli itu, karena nama ini kan kalau nama kecil itu saya biasa dipanggil Yus. Yus. Jadi kalau ada juga yang adik-adik manggil Kak Yus. Kak Yus ya. Tapi kalau nama lengkap saya itu nama panjang ya. Ya. Yursalam. Yursalam Lamusu. Iya. Lahir di Gorontalo. Saya lahir di Gorontalo. Tepatnya di Gorontalo. Kampung Bugis. Ya, saya lahirnya di kampung. Saya lahirnya di kampung. Setelah umur, karena pada saat saya lahir, saya ditinggal sama ibu saya pada usia saya umur 4 bulan. 4 bulan? Iya, jadi saya umur 4 bulan itu saya tidak melihat ibu. Ya. Jadi saya hidup dengan nenek, dengan paman, dengan tante saya, terus saudara saya sekandung itu. Saya bersaudara 3, saya yang anak yang ketiga. Anak yang ketiga? Ya, dari 3 bersaudara. Kakak saya perempuan 2, terus masih ada. Masih ada. Terus karena kakak-kakak saya pada waktu itu di usia saya umur 4 bulan, kakak saya juga masih kecil-kecil. Iya. Terus bapak saya mungkin karena melihat kakak-kakak saya masih kecil pada waktu itu, iya. jadi bapak saya menikah lagi. Oh, kawin ulang? Ya. Jadi bapak saya menikah sehingga kakak-kakak saya itu pada saat itu hidup dengan ibu angkat saya, ibu saya yang kedua ini. Iya, ibu tiri lah. Ya, kalau bahasa sekarang ya. Orang lain kan orang bisa mengatakan ibu tiri. Tetapi ya, jadi kakak saya hidup dengan ibu. Saya nanti sudah berusia umur 5 tahun, saya dibawa ke kota, dari kampung dibawa ke kota, hidup bersama beliau. Tidak, di kampung mana ini kira-kira? Di Bonepante. Bonepante, ya. Jadi beliau ini asli orang Bonepante. Iya. Jadi memang kalau ibu tiri itu tidak seperti di film-film ya? Iya, tidak. Tidak ya, baik ya orang. Iya. Tapi dapat saudara dari? Iya, jadi ibu angkat saya ini, ibu tiri. Ya. Itu saudara adik-adik saya di situ ada 6. Jadi kalau kami ngumpul itu ada 9 kakak beradik. Jadi saya punya adik ada 6. 3 dari mama yang. Ya, jadi yang satu mama ada 3 saudara kandung. 6 dari. Jadi sama ibu yang satu ini 6 itu ada orang. 6. Tapi kami kakak beradik itu kami dipelihara satu kali ngumpul semua anak-anak. Sehingga ya, jadi tidak ada perbedaan antara anak tiri dengan anak kandung. Jadi kami diperlakukan secara adil sama ya? Tidak ada sama rata. Ya, jadi sama rasa sama rata. Itu perjalanan Om Yursalam Lamusu. Iya. Beliau ini banyak sejarah yang beliau sudah lewati. Iya. Nah, ketika Om Yus mengenyam pendidikan itu di mana kira-kira? Saya sekolah SD, dasar. Ya di sini, saya tamat SD di sini, Sabta Marga 1 itu. Yang sekarang sudah jadi apa itu? SD 17. Tempat kontainer itu. Oh, itu, yang sudah dibuka. Iya, sebenarnya itu daerah angkatan laut. Nah, yang mendirikan sekolah itu yang memperjuangkan sekolah itu sampai berdiri di sana itu
bapak saya dengan bapaknya Pian, Lasindrang. Pak Lasindrang. Jadi yang terkenal waktu itu bapak saya itu Lamusu itu. Ya, Ya. Jadi beliau-beliau ini yang pendiri sekolah itu. Jadi karena mengingat banyak anak-anak yang di sana yang pingin butuh pendidikan pada waktu itu, sehingga bapak saya sama Pak Lasindrang ini berusaha bagaimana mendirikan sekolah itu berada di pelabuhan. Dulu itu daerah angkatan laut situ, tempat tumpuan aspal itu sebelahnya itu. Iya. Tapi sudah jadi tempat mangkalnya kontainer-kontainer ya, Iya, sekarang. sudah dibongkar. Ya seperti itu. Artinya memang perjuangan. Iya, makanya namanya Sabta Marga 1. Terus berkaitan dengan pelabuhan dermaga, tempat kapal-kapal di sana. Jadi istilahnya itu dermaga awalnya itu. Makanya di sini ada namanya Kampung Bugis, Ya, ada daerah Aliato sana pelabuhan itu tempat itu pelabuhan, muaranya pertemuan antara air laut dengan air sungai. Ya, Terus juga setelah Kampung Bugis ada yang namanya Talumolo. Talumolo. Ada juga Padebuolo. Nah, Padebuolo itu kalau itu bahasa Bugis ya. Ya, Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia asli itu bahasa Manado lah. ya, sama. Itu paka-paka ombak. Paka ombak. Iya, betul. Itu sejarah awal berdirinya Gorontalo ini. Kalau Talumolo, Talumolo itu cuma alur sungai kan lewat situ. kalau Talumolo atau Iya, jadi itu arus itu di situ. Oh, arus. Makanya diambil namanya. Iya, makanya nama itu muncul seperti itu. Nah, sekarang ketika saya tahu bahwa paling banyak Lamusu itu di Kampung Bugis, bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya persoalan Lamusu ini, kalau cerita awal Lamusu ini sebenarnya Lamusu sama Lakajo sama Lala ini asal usulnya itu cuma dari Lakoro. Lakoro. Iya, jadi Lamusu sama Lakajo itu cuma kakak beradik pisah. Itu sebenarnya cuma nama bukan marga. Bukan ya? Iya. Cuma dimargakan. Dimargakan. Seperti itu. Jadi Lamusu Lakajo itu cuma kakak beradik. Baru diambil marga. Iya, makanya saya bilang jangan bikin sama anak-anak yang masa kini ini yang ada sekarang ini, jangan bikin macam-macam di Kampung Bugis ini. Tidak ada orang lain di Kampung Bugis ini. Karena adanya adat perkawinan sudah saling ikat mengikat di situ, maka berkembanglah kekeluargaan itu di situ. Kampung Bugis. Lamusu kawin dengan si ini. Lakajo kawin dengan si ini. Nah, dari sini itu. Jadi kalau bicara masalah Silang sengketa Iya, jadi apakah Kampung Bugis, Talumolo, Ipilo, Padebuolo, Tamalate ini bukan orang lain ya? Itu bukan orang lain, Bapak. Itu sampai di Limbah sana itu bukan orang lain. Tanggi dapat bukan orang lain. Cuma karena menyesalnya orang tua mereka tidak memberitahu kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang masa kini tidak tahu persis bagaimana silsilah kekeluargaan yang ada di lagi pula lebih ini sejarah ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau kembali pada sejarah berdirinya Gorontalo ini, makanya kalau orang mau jadi pemimpin di sini kalau tidak tahu persis tentang daerah ini, itu susah. Karena berdirinya Gorontalo sebelum ada kota-kota lain didirikan di Gorontalo ini, Kampung Bugis ini awal ibu kotanya di situ. Kampung Bugis, tidak ada kampung lain. Iya, betul. Itu sejarah. Ini sejarah. Ya. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat waktu berdirinya ini Merah Putih Di kantor pos. Kantor pos itu tahun 42 tanggal 23 Januari selalu dirayakan kan itu. Ya, benar. Itu bisa dibayangkan saja. Merah Putih di sini berkibar tahun 42. Ya, 42. Cuma karena persengketaan antara kita kan pernah dijajah ya. Kita pernah dijajah sama Jepang, Belanda. kita juga pernah dijajah sama Belanda. Ya. Nah, pada saat waktu Belanda mengadakan agresi militer. Iya. Nah, pada saat itu ini tokoh kita di sini itu yang diketuai oleh Jalaluddin Tantu. bukan
Nani Wartabone. Nani Wartabone. Itu beliau itu salah satu tokoh penggerak untuk bagaimana supaya Gorontalo ini Bisa terhindar dari penjajah. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Nah, kalau ada tokoh yang muncul pada waktu itu namanya Jalaluddin Tantu itu Jalaluddin Tantu dia pejuang, termasuk tokoh pejuang, ya. tapi dia di dalam apa namanya penerbangan, bidang penerbangan. penerbangan ya. Ya, itu ada fotonya sama saya pada itu beliau punya tempat tinggal itu kamar muka yang ada rumah yang saya tempati itu beliau punya kamar itu. Pak Jalaluddin Tantu. Ya. Jadi memang saya tahu betul. Nah, sekarang kalau mau cerita Islam. Nah, kerajaan Islam di sini, maksudnya Islam di sini itu ada berapa kerajaan? Jadi ada kerajaan memang penduduk asli di sini, Gorontalo. Iya. Apa namanya itu saya sudah lupa. Sebenarnya ada bukunya itu, buku sejarah. Kemudian ada beberapa pendatang di sini yang berjuang, yang bergabung pada waktu itu. Ini orang-orang yang mengusir Belanda pada waktu itu. Jadi ada kerajaan Tidore dari Ternate sana. Nah, ada juga kerajaan Goa. Kemudian juga ada juga dari Aceh. Ya. Masuk ke Gorontalo. Ya. Katanya muaranya di sini. Ya, betul. Makanya masjid ini salah satu Al-Jauhari ya. Peninggalan sejarah dibangun pada tahun 800-an. Masjid ini. Nah, bisa dibayangkan ini masjid jadi selama ini kan masjid ini jadi kan Ikon. Ya, sebenarnya kalau orang mau ingin tahu awal mulanya kota Gorontalo ini kampung Bugis, bukan jadi sebelum ada kota-kota lain itu kampung Bugis dulu. Bukan perkumpulan ini. Seperti itu. Ya. Cuma di sini karena mungkin karena egonya orang ya. Nah, di sini ada yang muncul, bahkan ada yang datang lalu ambil foto bahwa mengatakan bahwa kampung Bugis ini DP masjid belakangan. Mana ada daratan yang ada di ujung sana, sedangkan ini masih lautan. Oh, di sana sudah ada daratan. Nah, yang membuktikan itu masjid ini baru dinding temboknya saja batu karang. Ya. Batu kapur. Ya. Itu di sini. Dan itu tetap pakai itu ya? Iya. Tidak dirubah-rubah. Iya. Kok yang muncul di sana masjid buntu itu? Itu kan harusnya di sini ya? Itu perjuangannya orang-orang Tidore yang ada di sini. Orang-orang Ternate. Kalau ini perjuangannya masjid buntu itu. Ya, kalau ini memang orang-orang Bugis ini lala apa ini? Asli kampung. Iya, itu ada DP batu nisan. DP batu nisan itu. Sini? Itu. Ada Madilao. Ya. Ada macam-macam di sini. Ada banyak daeng-daeng di sini kampung Bugis ini. Tapi sudah beranak pinak, sudah kawin Ya. dengan orang lokal ya. Iya, ada karena dulu tahun-tahun 60-an, 70-an tidak bisa itu, Bu. Arab kawin dengan Gorontalo tidak ada begitu dulu. Cuma sekarang sudah Arab kawin dengan Gorontalo, Gorontalo kawin dengan Cina, Cina kawin dengan Arab. Sekarang itu dulu tidak ada. Ya Gorontalo ya Gorontalo, ya Arab ya Arab, Cina ya Cina, itu dulu. Sekarang tidak begitu lagi. Jadi sudah ada. Hanya disinilah perkembangan itu. Manusia itu sampai berkembang Luas. apa dalam keluarga itu seperti itu. Jadi saya kasih nama ini tentang sejarah Kampung Bugis ya. Iya. Jilid 1 ya. Iya. Nanti pemirsa, karena ini kita terbatas oleh orang Cina. Ya, karena kita terbatas oleh waktu. Iya. Jadi diskusi ini kita akan batasi beberapa pertemuan. Tapi pada saat ini kita batasi dulu sampai sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Ini baru jilid 1 ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi dari tokoh masyarakat yang ada di Kampung Bugis ini.
Ya. Oke, closing statement kira-kira kakak, Ya. apa yang bisa disampaikan? Saya kira Kata-kata terakhir. saya apa namanya, sebagai orang yang dituakan, Ya. saya berharap pada generasi yang masa kini Harus tahu sejarah. harus tahu tentang sejarah. Jas merah ya. Iya. Jangan harus tahu sekali-kali merupakan sejarah. Jadi berdirinya Merah Putih di Gorontalo ini pada tahun 42 23 Januari. Ya. Cuma karena kebijakan apa oleh dokumen. Sebenarnya kalau mau cerita apa, sebenarnya ibu kota provinsi pada waktu itu yang dibentuk Sulawesi Utara waktu itu, ibu kotanya di sini, bukan di sana. Tapi karena kebijakannya Pak Nani, dia menyerahkan pada waktu itu. Menang. Sama, ya, Serahkan. sama gubernur HP orang. Apa orang? Ya, Saudara jadi seperti sekalian, itu ya. sehingga, nah kita nanti diakui merah putih kita berkibar merah putih tahun itu Ya. pada tahun 42. Nanti diakui oleh Belanda pada tahun 45 baru Belanda baru angkat kaki dari sini. Oh, iya. Seperti itu. Siap. Itu sejarah. Ya, siap. Nah, kalau pemimpin tidak tahu itu tentang sejarah, Bahaya. aduh, Asal bikin orang. nggak bisa jadi-jadian. Ya. Oke, Ya. itu satu kata dari Iya. Harus kakak tahu sejarah. Salam Lamusu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Seorang pemimpin harus Tahu paham, sejarah. tahu sejarah berdirinya Gorontalo. Apalagi kalau bicara kampung Bugis. Ya, apalagi berbicara kampung. Jadi Oke, belum ada kota di tempat lain. Kampung Bugis itu awal kota dibentuk. oke, Oke. jangan lupa subscribe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.